Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa peserta mata kuliah pengelolaan pendidikan. Pada hari ini kita akan memulai satu mata kuliah yang penuh dengan makna. Oleh karena itu, kita akan mencoba makna itu lebih dalam, yaitu mengenai manajemen sistem informasi sekolah. Silakan Anda simak pada tayangan berikut ini. Baiklah, saudara-saudara, sekarang kita lanjutkan dengan komponen-komponen manajemen sistem informasi manajemen. Yang pertama itu ada sumber daya, ya. Kemudian ada teknologi informasi, ya, rekanan, supplier, ya. Juga ada komponen-komponen lain yang melekat pada sistem itu sendiri, ya. Nah, jadi beberapa komponen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem informasi manajemen. Berkaitan dengan teknologi informasi, ini sangat berkaitan dengan kecanggihan, ya. Jadi sekarang kita pahami bahwa teknologi informasi ini sangat berarti bagi pengembangan sistem informasi. Apalagi sekarang sudah zaman digitalisasi. Kemudian komponen yang lainnya juga adalah berkaitan dengan sumber daya. Sumber daya dalam sistem informasi ini ada dua sebetulnya. Yang pertama sebagai manajer sistem, yang kedua adalah analisis sistem, di mana kedua-duanya ini berkolaborasi membentuk suatu kesatuan di dalam organisasi sistem informasi manajemen. Sebagai seorang analis sistem, dia harus menguasai berbagai bentuk data, jenis data, prosedurnya, pengolahannya, sehingga dia menguasai betul apa yang akan dilakukan di dalam pengembangan sistem. Selanjutnya, kaitan dengan prosedur sistem informasi manajemen, yang pertama adalah namanya dengan studi visibilitas. Kemudian merancang persyaratan sistem, kemudian mendesain, ya, mendesain langkah-langkah yang akan dibuat di dalam sistem itu sendiri. Kemudian juga ada solusi, ya, pengetesan solusi-solusi yang akan didahului dengan suatu konservasi, ya, konservasi di dalam sistem itu sendiri. Kemudian terakhirnya dibuatlah suatu manajemen projectnya, begitu, untuk kaitan dengan prosedur sistem informasi yang dibuat. Baiklah, sekarang kita akan mencoba memahami tentang manfaat dari pengembangan sistem informasi sekolah ini. Nah, secara umum itu berkaitan dengan pengorganisasian data-data, prosedur-prosedur, ya. Kemudian bisa juga mengetahui bagaimana kecepatan dari informasi yang dibuat. Kemudian juga adanya keutuhan, ya, keutuhan antar bagian dari setiap unsur-unsur yang ada di sekolah itu sendiri. Manfaat lain dari pemanfaatan teknologi sistem informasi ini adalah untuk knowledge management tools, kemudian juga ada learning tools, juga ada digunakan untuk pengembangan dari sistem-sistem yang lain yang berkaitan dengan prosedur-prosedur yang ada di masing-masing unit kerja. Selanjutnya yang bisa dimanfaatkan juga melalui sistem informasi manajemen ini adalah di bidang pengajaran. Itu biasanya digunakan untuk drill and practice, jadi untuk latihan-latihan, ya. Kemudian juga untuk simulasi, ya, simulasi pembelajaran. Juga digunakan untuk pengambilan keputusan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dengan problem solving. Itu juga salah satu manfaat dari pengembangan sistem informasi di sekolah. Nah, terakhir pada kesempatan ini akan saya sampaikan bahwa manfaat dari sistem informasi manajemen terutama untuk lembaga, yaitu persekolahan, juga dinas pendidikan, kabupaten kota, provinsi, dan Kementerian Nasional. Nah, Kementerian Nasional itu sudah mengembangkan sistem informasi berkaitan data pokok pendidikan yang kita sebut dengan Dapodik. Nah, itu bagian dari pengembangan sistem informasi untuk pengembangan pendidikan yang ada di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, demikianlah materi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Anda semakin paham tentang bagaimana itu sistem informasi manajemen sekolah, dan juga nanti akan bermanfaat ketika nanti kelak Anda setelah lulus dari kegiatan-kegiatan persekolahan ataupun perkuliahan di kampus kita ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.